Jadi gue mau curhat. Hari ini full nangis. Kenapa? Ini nangisnya bukan karena nangis kayak yang sedih banget gitu loh ya. Maksudnya yang apa ya, maksudnya nangisnya tuh karena nih, yang pertama tadi pagi tuh jam apa tadi mulai jam 8 ya kalau nggak salah, jam 8 atau jam 9 gitu tadi pagi. Ada Zoom psychological first aid. Nah itu tuh awalnya tuh pokoknya kayak tentang psychological gitu lah, tentang psikologis mental gitu. Jadi kayak self love gitu. Terus di situ tuh di pemateri yang kedua dia tuh ada sesi dimana kayak dia kan ngasih tahu nih cara buat nenangin diri sendiri tuh gimana. Terus itu ada namanya butterfly hugs. Nah kalian juga boleh coba di rumah. Jadi butterfly hugs tuh kayak gini guys. Jadi kayak tepuk satu, terus kayak atur nafas. Terus kayak mungkin kalian boleh renungin apa kesalahan kalian selama ini, atau nggak kayak kalian boleh berterima kasih sama diri kalian karena udah bertahan sampai sini. Tuh, aku tahu kalian capek gitu, mungkin bisa. Makanya di situ aku nangis sedih gitu, walaupun aku online ya tadi kan. Aku tadi online guys, apalagi yang di sana aku aja online nangis ya kan. Nah itu nangis berapa lama ya, kayak gue nangis 30 menit ada deh, walaupun dia udah selesai tapi gue tetep nangis anjir. Nah itu udah selesai. Yang kedua, gue nonton di Idlix, di Idlix. Judulnya Elio, kalau kalian tahu, film animasi tentang Space Kids yang dia pengen ketemu alien karena dia ngira di bumi itu nggak ada yang mau nerima dia gitu. Terus dia ngerasa sendirian. Nah pokoknya itu sedih banget deh guys. Sedihnya tuh maksudnya kayak apa ya, mungkin kalian bisa ngerasain kalau misalnya kesendiriannya dia gitu loh. Kayak mungkin kalian ngerasa ada yang relate sama film ini, jadinya kalian pengen keluar dari zona nyaman, kalian pengen kayak pengen keluar dari bumi gitu karena capek sama kehidupan yang ada di bumi. Nah itu tuh intinya tuh kayak gitu guys. Dan dia tuh percaya kalau ada alien kan ya. Akhirnya dia, ini maaf ya spoiler jadi, pokoknya akhirnya dia ketemu sama alien. Terus tuh kayak main-main, dan dia ketemu temen anak kecil juga tapi alien, teman sebaya. Tuh lucu banget. Terus kayak pokoknya situ ada konflik gitu kan. Terus dia juga ada bibinya, si Elio ini dia ada bibinya. Nah jadi kayak apa ya, sedih sih. Jadi si bibinya kan, jadi si Elio kan pergi ke luar angkasa. Nah jadi di luar angkasa itu dia tadi namanya apa ya, multi universe apa pokoknya gitulah. Nah itulah pokoknya. Nah di situ dia ada cloning gitu loh. Kalian tau cloning nggak? Cloning tuh kan kayak duplikat diri kalian, atau nggak kayak apa? Ya duplikat lah, kayak doppelganger lah kalau misalnya kalian tahu. Nah kayak gitu cloning. Nah jadi cloningannya si Elio ini ada di bumi, si Elio-nya ada di luar angkasa gitu, karena dia mau istilahnya lari dari kehidupan di bumi. Nah dan ada satu scene dimana si Elio yang asli ini ngelihat bibinya sama si Elio cloning ini kayak bahagia banget, seneng banget gitu. Terus itu gue kayak sedih gimana gitu ya. Terus tapi akhir-akhirnya tuh seru banget guys. Itu dari tengah ke akhir, sebenarnya dari awal sampai akhir tuh seru banget, tapi dari tengah ke akhir tuh lebih seru banget. Jadi intinya itu akhirnya kan si Elio balik lagi ke bumi. Nah terus makanya dia kayak diusir gitu, bukan diusir, kayak ya karena kamu pembohong, jadi kami kembalikan kamu ke bumi gitu loh. Nah dibalik si Elio ke bumi, terus ketemu sama si bibinya, kebetulan di situ dia lagi di pantai. Nah terus dia kayak, terus setelah dia keperbaikan, berpelukan, bla 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 bla. Nah di situ sebelum scene dia balik ke bumi ini, ada si temennya ini, teman aliennya ini namanya siapa ya,
namanya Glorden kalau nggak salah. Nah si Glorden ini dia tuh jatuh dari pesawat luar angkasanya itu ke bumi. Nah setelah si Elio ini nemuin ada si Glorden, dia balikin lagi kan keluar angkasa, karena si Glorden ini nggak tahan sama dingin, dia tahannya panas, lava pun jadi dia. Nah jadi dianterin lah, terus itu gila, itu epic moment banget kayak jadi itu perjalanan kayak gue nangis di situ, gue nangis karena di situ tuh jadi kan dia balik nih ke luar angkasa nih, jadi si bibinya si Elio sama si Gordon ini satu pesawat itu. Nah dia tuh keluar ini kan luar angkasa kan, nah dia tuh mau ke planet yang tadi namanya apa, yang multiverse itu. Nah tapi di perjalanan itu ada halangan, jadi kayak ada puing-puing gitu yang kan kalau puing-puing itu kalau jatuh cepet banget ya guys, dan nggak tahu arahnya dari mana. Nah di situ tuh ada radio gitu dari bumi, kayak ini sejauh berapa kilometer dengan kecepatan berapa kilometer per jam. Nah di situ tuh dari berbagai bahasa, ada yang Jepang, ada yang Rusia, ada yang Itali, bahkan ada yang pokoknya dari Eropa, pokoknya dari seluruh bumi. Itu tuh gue kayak aduh gila, gue sedih banget, kayak dibantuin gitu loh, kayak bener-bener kalau kalian udah nonton ataupun kalian nanti mau nonton itu, kalian pasti tahu scene itu tuh bener-bener kayak epic moment banget. Dari situ gue nangis kayak entah nggak tahu cuma gue doang yang nangis atau gimana, tapi menurut gue itu tuh epic moment guys. Menurut gue tuh terharu gitu loh, kayak gue nggak bisa ngejelasin tapi gue terharu, gue nangis di situ, gue juga nggak tahu kenapa tapi gue nangis di situ kayak aduh gila, gue terharu banget. Pokoknya dari satu bumi gitu. Pokoknya gitulah, kalian kalau misalnya nonton kalian pasti tahu lah gimana ceritanya. Aduh gue udah berkaca-kaca lagi nih. Nah terus selanjutnya ke scene akhir dia, pokoknya si Elio ini akhirnya ada yang jatuh air matanya. Nah si Elio ini pokoknya kayak dikasih penghargaan gitu karena telah menyelamatkan ini bla 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 bla. Terus si bibinya mau balik ke bumi kan kalau kan si Elio tuh dapet pin gitu kan, pin jadi duta gitu di sana, jadi dia boleh tinggal di sana di luar angkasa. Nah tapi akhirnya si Elio ini ya itu ikut balik lagi ke bumi, cuman dia masih bisa komunikasi lewat yang radio gitu lah, kalau kalian udah nonton, kalau kalian tahu. Nah itu gue nangis lagi itu double kill sih itu nangisnya, jadi abis nangis lagi, terus nangis lagi, kayak dari tengah, pokoknya udah mau akhir tuh semua epic moment guys. Di situ tuh dia berpisah sama temennya kan si Gordon ini, terus gue nangis kejer di situ anjir pas mereka pelukan berdua, kayak aduh kayak apa sih, kayak walaupun pertemanan mereka tuh perlahan, maksudnya cuma bentar doang, tapi kayak kerasa gitu loh pertemanan. Gue nangis lagi anjir, kayak kerasa gitu loh pertemanannya, kayak lo bisa ngerasain gitu. Terus akhirnya ya pada bilang selamat jalan, I love you gitu, sampai si Gordonnya juga bilang ke itu kan dia tuh sebenarnya Elio tuh di sana pakai alat penerjemah, tapi pas bye bye itu dia udah dicabut kan alat penerjemahnya, jadi dia nggak tahu dia nggak tahu mereka ngomong apa, cuma masih kedengeran kayak I love you nya dikit gitu loh guys. Dan pas pelukan dia bilang, si Elio bilang I love you too gitu kan, kayak gue sedih banget sih, pokoknya tuh terharu banget gue nggak tahu hati gue yang lemah atau gimana, tapi sedih banget. Udah gitu gue nangis lagi bener, pokoknya hari ini gue full nangis dari pagi sampai sekarang jam 2.15 gue full nangis anjir. Kalau lu mau tahu rating gue Elio ini, Kongres Elio, kamu jadi film favorit aku sekarang.
film animasi favorit ya, animasi. Jadi kalau kalau lo pada nanya film animasi favorit kamu apa, Elio. Oke, ini animasi ya, bukan anime, beda, animasi, Elio. Dan ratingnya adalah 10/10. Gue nggak pernah kasih apa rating film 10/10, cuman menurut gue film ini bagus banget. Apa ya, karena mungkin bagi sebagian orang film ini tuh relate sama kehidupan kalian, kayak kalian udah capek hidup di bumi gitu kan, kalian mau cari teman tapi temennya malah jahat sama kalian gitu. Terus mungkin si Elio ini kayak apa ya, jarang bergaul gitu loh. Terus dia tuh sebenarnya nggak dibilang introvert, cuman mungkin karena lingkungannya nggak mendukung dia, jadinya dia kelihatan kayak orang introvert. Dan kamu tau lah, kalian tau lah, kayak orang-orang yang menyendiri gitu, ngerti gak sih? Nah itu Elio tuh kayak gitu guys. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang relate gitu sama si Elio ini. Jadi gue coba bilang kalian gak sendirian, oke? Percaya deh, pasti banyak yang kayak kalian yang ada di bumi ini gitu loh. Kayak kalian gak sendirian guys, bentar deh. Nah, jadi kalian tuh gak sendirian. Kalau misalnya kalian takut nyari teman, kalian seenggaknya ngobrol aja, kayak seenggaknya kenal gitu. Kayak misalnya lagi sebelahan duduk ya, kalau misalnya kalian lagi luang, boleh lah kayak nama kamu siapa. Kalau kayak gue nih, gue kan maba, nah gue juga kayak gitu, nama kamu siapa, dari fakultas mana, asal mana, berarti kamu anak rantau kan, terus kamu ngekos di mana, bla bla bla. Gak apa guys, basa-basi aja, walaupun basa-basinya udah basi, tapi gak apa guys, kalian itu kalau misalnya berinteraksi, kenal aja, nggak apa-apa. Kalau masalah jadi temen deket atau enggak itu nanti, itu bakal terseleksi sendiri. Seenggaknya kalian kenalan, seenggaknya kalian kenal orang gitu, jangan menyendiri. Nah si Elio ini dia menyendiri guys. Jadi si Elio ini juga digangguin sama teman-temannya gitu. Jadi bukan dibully ya, tapi kayak digangguin gitulah. Nah jadi pesan gue, kalau misalnya kalian ada yang relate sama si Elio ini, ya pokoknya kalian gak sendirian, oke? Banyak kok teman-teman yang sebenarnya sefrekuensi sama kalian, cuman kalian belum ketemu aja sama mereka gitu. Jadi ya perjalanan hidup kalian tuh masih panjang. Jangan mikir buat mengakhiri hidup kalian, oke? Jangan mengakhiri hidup kalian karena gue nggak bakal bilang hanya karena, tapi gue bilang karena itu bukan hanya, itu tuh berat banget guys menurut gue. Jadi kalian jangan ada kepikiran buat mengakhiri hidup gitu loh. Kalian masih bisa keluar, touch some grass, berinteraksi, seenggaknya ngobrol, say hi gitu juga nggak apa-apa. Terserah kalau misalnya orang lain tuh mau ngomongin lu freak kayak, atau mereka tuh mau ngomongin lu kayak ih dia aneh tiba-tiba ngomong gini, itu nggak apa-apa, karena be yourself guys. Tapi kalau misalnya udah sampai ada pembulian, tenang aja, karena kalian dilindungi, ada undang-undangnya sendiri kalau nggak salah. Maaf kalau misalnya gue salah, tolong dibenerin. Tapi pokoknya ada perlindungan untuk itu. Jadi jangan takut guys, jadi be yourself aja. Gue tahu kalian pasti kalau berinteraksi sama lingkungan baru atau orang baru tuh takut gak disukain, ya kan? Takut dibilang freak, takut dibilang aneh, terus
takut gak dapet temen, misalnya kalau misalnya lagi ada di lingkungan baru, kayak contohnya di kampus baru gitu. Dan itu sebenarnya relate juga untuk beberapa orang yang tadi di Zoom psychological first aid itu, di bagian Q&A itu banyak yang kayak gitu. Nah, cara ngatasinnya gimana? Tadi, satu, kalian boleh berinteraksi asal kenal aja. Yang kedua, kalian boleh kayak konsultasi gitu loh sama temen yang menurut kalian tuh temen deket, atau enggak kalian boleh konsultasi sama orang tua, sama keluarga, atau kalian boleh konsultasi sama BK kalau ada. Atau kalau misalnya mungkin kalian punya organisasi kenalan gitu yang berkaitan erat dengan psychological, kalian boleh banget curhat gitu guys. Nah, yang ketiga, please be yourself. Jangan takut diomongin, jangan takut dibilang freak. Karena apa? Karena mereka itu mereka sendiri ini gak berani buat tunjukin diri mereka yang sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya rata-rata cuma ikut-ikutan doang, ngerti gak sih? Jadi misalnya ya, ada lingkungan A. Nah, di dalam A ini ada yang namanya misalnya siapa ya, si Bebe misalnya, Bebe. Nah, si Bebe ini kenalan nih sama si Cece misalnya. Nah, si Dede introvert, tapi dia mau masuk ke lingkungannya si Bebe sama si Cece yang ada di lingkungan A ini. Nah, jadi si Dede ini ingin menyesuaikan diri dengan si Bebe dan si Cece tanpa memodulikan diri sendiri. Jadi dia nggak be yourself gitu loh guys. Nah, supaya apa? Supaya si Dede ini diterima di lingkungannya Bebe sama si Cece, yaitu di lingkungan A. Nah, kalian gak boleh kayak gitu. Jadi kalian be yourself aja. Kalian bikin pertemanan sendiri pun gak apa-apa gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan orang karena kalian mau masuk ke lingkungan pertemanan itu ya. Jangan mengubah diri sendiri. Oke? Gue ngomong kayak gini, kalau salah mohon dikoreksi. Gue gak ngerasa gue paling tahu, gue gak ngerasa gue pantas buat nyeramain orang. Tapi kalau menurut kalian pesan ini membantu kalian, thank you so much. Intinya gitu aja. Dan apa ya, tadi kan kita ngomongin film ya, Elio, pokoknya Elio tuh 10/10 buat gue. Pokoknya sangat recommended. Gue bingung kenapa film Elio ini ratingnya kurang guys. Bukan ratingnya kurang, maksudnya yang nonton tuh dikit. Kenapa ya? Mungkin mereka gak terlalu tertarik sama imajinasi ya. Tapi kan who knows, siapa yang tahu. Mungkin ada yang percaya, ya kan? Bahkan gue sendiri, gue percaya ada alien gitu, gue percaya ada kehidupan lain, gue percaya ada klan lain. Ada pembaca buku Bumi Terelia nih. Ayo, siapa ya dari kalian yang ikutin seriesnya Bumi Terelia yang bahkan sampai sekarang bukunya belum selesai masih berlanjut, dan gue bersyukur karena gue masih punya bacaan. Mau sampai series berapa pun gue ikutin, ayo. Tapi jangan retakkan Sally, Ali sama Raib itu, jangan retakkan ya. Dan apalagi gue mau ngomong apa ya, love yourself, okay? Gini guys, love yourself. Sayangi diri kalian, maafkan diri kalian, dan jangan diulangi lagi kalau bisa. Dan jangan lupa untuk selalu merefleksi diri sendiri, atau apa ya, biasanya kalau misalnya di akhir acara itu ada kayak evaluasi. Nah, jangan lupa mengevaluasi diri sendiri. Kayak jangan lupa diingat lagi, kenapa gue kayak gini, kenapa gue ngomong ini, kenapa gue ngelakuin ini, kenapa dulu kayak gini. Kan kalau misalnya lu tahu itu salah perbuatannya, jangan diulangi gitu. Kalau misalnya lu tahu itu perbuatan positif, ya dilanjutin. Kalau misalnya menurut kalian itu perbuatan positif tapi sebenarnya merugikan orang lain, mohon direfleksi, mohon dievaluasi, atau enggak dipertanyakan gitu loh, ditanyakan ke orang lain, atau dikonsultasikan dengan psikolog atau orang-orang yang
lebih berpengetahuan tentang mental gitu. Jadi itu aja. Sebenarnya nih gue tuh gak tahu bikin vlog atau apa, gue cuma pengen ngerekam ini aja sih sebagai apa ya, dokumentasi gitu. Nah kalian juga bisa nih kayak gini kayak gue, kalau misalkan lagi penat atau lagi menangis atau lagi bahagia atau lagi menceritain sesuatu atau curhat, kalian boleh kayak gini guys, kalian bikin video, kalian cerita sama diri sendiri, atau enggak kalian boleh ngebayangin kalian lagi cerita sama orang lain, itu boleh banget kayak gue juga nggak tahu ini bakal di post videonya atau enggak, kita lihat aja nanti. Kalau di post, hai guys yang lagi nonton, kalau nggak di post ya udah berarti ini kayak sebagai bukti bahwa gue sempet nih, gue pernah ngerasain kayak gini nih, jadi gue ada pengalaman gitu loh, gue pernah kayak gini, gue pernah ngerasain ini, gue pernah nonton ini loh, gue pernah suka sama ini loh. Nah itu jadi momen juga guys buat kalian gitu, walaupun mungkin ngabisin memori dikit ya nggak apa-apa lah ya, kan bisa pindahin ke laptop. Dah kayaknya itu aja. Tau gak sih, gue tuh udah ngabisin tisu dari pagi ya, pagi kan gue nangis, tisu, nangis lagi, tisu lagi, 30 menit berapa tisu tuh coba. Terus lanjut lagi nonton Elio berapa tadi, 1,5 jam atau berapa jam nggak tahu gue, pokoknya awal-awal udah nangis dikit tapi nangis dikit, terus makin lama makin nangis, makin kerjer kan, sekarang tisunya tinggal segini. Kelihatan nggak? Tadi tuh tisunya setengah guys, sebiru-biru inilah. Gue kalau nangis atau pilek emang kayak gitu guys, boros tisu gitu. Ini gue juga pengen ngubah kebiasaan buruk gue dengan menghabiskan tisu sebanyak itu karena menangis. Jadi oke, sesi curhat udah selesai. Gue gak tahu bakal di-post apa enggak, tapi ya gue ngerasa lega sih bisa curhat gitu. Bukan curhat, ini berbicara dengan kalian atau dengan diri gue sendiri. Ya udahlah, bye bye guys. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa berdiri, jangan lupa ke toilet, jangan lupa keluar, touch some grass, jangan lupa tidur, istirahat yang cukup, jangan lupa mandi. Oke, bye bye. Ngemil pun gak apa-apa guys, tapi jangan kebanyakan. Oke, bye bye.